Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Ya daimal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahib as-saniyah, salli ala sayyidina Muhammad khairal bariyah, waghfir lana ya dzal ula fi hadhihi al-'ashiyah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis qudsi, ballighni walau ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh yang ada di Masjid Al-Ihsan, Kompleks Sosial Peternakan Sukabangun, Palembang. Wabil khusus untuk Ketua BKM Masjid Al-Ihsan Al-Mukarram Buya Dr. Andes Haji Suhandi, yang tadi sudah membacakan ayat suci Al-Qur'annya, Al-Mukarram Ustaz Ade Saputra SPD, Sahibul wasilah kedatangan kami di Masjid Al-Ihsan, Buya Usman dan Ustaz Dino, segenap tim dari manajemen Asatidz Nasional Mukarram Ustaz Dodi. Semoga Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama, khususnya di Sukabangun tercinta kita ini. Amin ya rabbal. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, tokoh-tokoh adat, segenap aparatur pemerintah baik sipil maupun polisi. Wabil khusus untuk Lurah SKB Abang saya Bang Denny Akbar SIB. Beliau abang saya yang lain ibu bisa bapak. Segenap RT RW di Sukabangun, Babin Kamtibmas Sukabangun, tim perjalanan safari dakwah Yayasan Kampung Zikir Madani, Ustaz Bentar, Bang Nofri dan Mus Eko, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, paling tidak ada dua keberkahan kita, kegembiraan kita malam hari ini duduk di Masjid Al-Ihsan. Pertama, keberkahannya kita, kegembiraannya kita dalam rangka memperingati maulidnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Syekh Muhammad Khalid As-Sabit dalam kitab Ihtifal bi Maulidin Nabi mengatakan begini: Man lam yafrahu bi Muhammadin lam yara farahan abada. Barang siapa yang tidak bergembira dengan kelahirannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh dia tidak akan pernah melihat yang namanya kegembiraan selama-lamanya. Na'udzubillah tsumma na'udzu. Padahal di dalam kitab Syarhis Samail wa al-Wasail fi Syarhis Samail, karangan dari Al-Imam Suyuti radhiyallahu anhu,
dijelaskan bahwa ma min baitin au masjidin au mahallatin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikatu dzalikal baita awil masjida awil mahallata. Tidaklah satu kampung, satu rumah, satu masjid yang di dalamnya dibacakan maulid baginda Rasul kecuali para malaikat mengelilingi rumah, masjid atau kampung tersebut. Wassalatul malaikatu ala ahli dzalikal makan. Dan para malaikat memintakan ampunan kepada para penduduk kampung tersebut. Wa ammuhumullahu ta'ala birahmati wa ridwan. Dan Allah menaungi kampung tersebut dengan rahmah dan keridhaannya. Mudah-mudahan lewat keberkahan duduk di maulid Nabi ini, semua hajat-hajat kita di Sukabangun Allah ijabah. Amin ya rabbal. Terutama mudah-mudahan Allah percepat turunnya air hujan di tengah-tengah dunia. Bapak Ibu jemaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, menurut satu catatan sejarah, jumlah seluruh nabi yang diutus Allah ke dunia ini lebih dari 130.000 nabi. Dari 130.000 nabi tersebut, dipilihlah sama Allah menjadi 25 nabi yang harusnya kita umat Islam ini wajib kenal. Mulai dari Nabi Adam, Nabiullah Sis, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yakub, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 25 nabi yang harusnya wajib dikenal ini, angkanya mengecil lagi sampai tinggal 5 nabi dan rasul yang kita orang Sukabangun kenal dengan nama Ulul Azmi. Siapa Ulul Azmi? Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai? Belum. Dari 5 nabi Ulul Azmi ini masih dipilih lagi sama Allah menjadi 4 besar. 4 yang paling terbaik perjuangannya, tersabar menghadapi umatnya, terbaik akhlaknya. 4. Berapa Bu? 4. Yang satu nggak lolos audisi, tereliminasi karena SMS-nya nggak cukup kok. Paling SMS juga Pak. Siapa yang tidak masuk nominasi, tidak masuk audisi? Nabiullah Nuh alaihissalam. Padahal kalau melihat perjuangan Nabiullah Nuh itu luar biasa. Bayangin, ratusan tahun beliau berdakwah mengenalkan agama tauhid, dapat pengikut gak lebih dari 11 orang saja. Rata-rata 10 tahun satu. Majelis taklim mana, pondok pesantren mana yang masih bisa bertahan 10 tahun satu santri? Bubar pesantren, bangkrut majelis taklim. Nabi Nuh ratusan tahun beliau berdakwah cuma dapat pengikut 11 orang. Umat Nabi Nuh saat itu kurang ajar, durjana, bajingan, tengik. Wah, bagaimana nggak bajingan, kurang tengik apa umat Nabi Nuh? Kalau diceramain dia tekap kedua kupingnya seolah-olah kupingnya itu terbuat dari tembok. Sampai-sampai, nah ini kelemahannya Nabiullah Nuh. Nabiullah Nuh tidak sabar. Beliau mengadu kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhan, kalau kayak begini saya nggak sanggup. Lalu mau kamu apa Nuh? Hancurin saja orang-orang kafir. Minal kafirin dayyara, hancurin aja orang kafir sekalian, biar nggak ada lagi yang apa namanya, yang kurang ajar kepada engkau ya Rabb. Karena
umat-umat Nabi terdahulu. Makanya saya sering bilang, kita ini harusnya sangat beruntung menjadi umat baginda Rasul. Kenapa? Kalau umat-umat Nabi terdahulu dibayarnya kontan sama Allah. Umat, ini agama Allah, nggak mau ditenggelamkan. Betul. Umat, ini agama Allah, nggak mau dihilangkan. Tapi umat baginda Rasul azabnya nanti ditahan sampai di yaumil mahsyar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Betapapun kita kurang ajarnya kepada Allah saat ini, Allah tidak akan menurunkan azab di tengah-tengah kita. Kenapa? Janji Allah sendiri dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Sungguh Allah tidak akan menurunkan bencana, hai Muhammad, selama engkau masih ada di tengah-tengah mereka. Baiklah, Nabi sekarang sudah tidak ada, tapi jaminan Allah dalam Al-Quran menyambung. Apa? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menurunkan bencana, hai Muhammad, selama di tengah-tengah kita masih banyak yang istighfar. Nabi Nuh gak masuk 4 besar. Lalu yang masuk siapa? Pertama, Nabi Isa alaihi salam. Beliau mendapatkan gelar Ruhullah. Nabi Musa, beliau mendapatkan gelar Kalimullah. Nabi Ibrahim, beliau mendapatkan gelar Khalilullah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapatkan gelar Habibullah. Selesai? Belum. Kalau ibarat ibu-ibu di Sukabangun main arisan, dari 4 nama masih dikocok lagi. Koplak, keluar 1 nama. Siapa? Yang lagi kita peringatin maulid yang malam hari. Beliaulah sosok mulia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Beliaulah satu-satunya manusia agung yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung. Yang kita semua orang Islam mengharapkan syafaatul uzmanya nanti di yaumil mahsyar. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ternyata ibu-ibu di Sukabangun pada pelit-pelit. Yang laki-laki dermawan semua, alhamdulillah. Pak Soki, tadi kami ikut kok ngisi dalam kotak, masa pelit sih? Begini Bu, ketika suatu hari baginda Nabi bertanya kepada para sahabat, ayyuhal ashab, para sahabat, labbaik ya Rasul, tolong tunjukkan kepada saya siapa orang yang paling pelit di antara kalian. Sahabat pada menjawab, ya Rasul, orang yang pelit itu yang ketika diberikan harta sama Allah tidak mau berbagi kepada sesama. Itu pelit, tapi belum paling pelit. Orang yang paling pelit itu ketika dia masak, tetangganya mencium aroma, dia nggak mau memberikan kepada tetangganya. Itu juga pelit, tapi belum paling pelit. Lalu siapa ya Rasul? Orang yang paling pelit di antara kita? Baginda Nabi bersabda, sungguh orang pelit di antara kalian adalah ketika disebut namaku, mereka tidak mau bersalawat atasku. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Inilah makna dari hadis beliau, Pak. Ana khiyarun min khiyarin min khiyarin. Aku ini pilihan dari pilihan dari pilihan. Lalu apa yang bisa kita contoh dari baginda Nabi? Nah, sedikit aja malam ini saya menyampaikan. Ya, apa yang bisa kita contoh dari baginda Nabi? Segitu aja malam ini.
Mudah-mudahan 15 menit selesai. Dari potong 10 menit pembukaan, sisa 5 menit lagi saya mau. Udah main aja jangan protes. Pertama, baginda Nabi diutus oleh Allah ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak. Betul? Bahkan akhlak Nabi ini nggak bisa kita pandang sebelah mata. Allah yang langsung memuji baginda Nabi. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa engkau hai Muhammad sungguh memiliki budi pekerti yang paling baik. Apa memperbaiki akhlaknya? Pertama, baginda Nabi diutus ke dunia ini oleh Allah untuk memperbaiki pertama akhlak kepada Allah. Ini dulu. Memang bagaimana cara berakhlak kepada Allah? Simpel sebenarnya, Pak, kita berakhlak kepada Allah. Apa? Jangan menyembah kecuali hanya kepadanya, dan jangan pernah menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Itu akhlak kepada Allah. Ini saya minta maaf sebelumnya, saya minta maaf ya. Jujur, belakangan ini sangat kita rasakan bahwa nilai keimanan kita kepada Allah di Sukarno ini lentur bahkan luntur. Banyak dari kita sekarang ini sholat menghadap kiblat. Banyak, memang benar kita sholat menghadap kiblat. Tapi ketika warung mau laris, pangkat mau naik, jabatan mau tinggi, kita cari umbah. Akhirnya kita campurlah bacaan dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggak percaya? Ini maaf, saya minta maaf. Saya banyak minta maaf dari awal. Sadar atau tidak sadar, banyak kita di sini baru ingat Allah saat kepala kita terbentur tembok. Kalau sudah kejedot tembok kepala kita, ya Allah, baru kita ingat Allah. Ayo jujur, berapa banyak dari kita yang baru ingat Allah saat sedang punya masalah? Coba kalau lagi punya masalah, cakep orang sini Pak, zikir nggak begitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sholat itu belum azan udah masuk alisan. Sama guru-guru langsung akrab. Kenapa? Lagi punya masalah. Tapi begitu lolos dari masalah, jalan ke Al-Ihsan bisa nyasar lagi. Ini Al-Ihsan Jakarta ya, Al-Ihsan Jakarta, bukan di Sukabangun sini. Kalau di Sukabangun sini saya yakin, insya Allah sih sama. Ayo di peringatan Maulid ini kita kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Tolong jangan pernah pisahkan Allah dalam kehidupan kita, Pak. Pantas. Ketika ngaji dalam satu riwayat kitab di Nasaihul Ibad, oleh guru kami dijelaskan, ketika Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh para sahabatnya, ya Imam, ya, apa sih yang menyebabkan hati kita mati sampai doa kita belum dijawab sama Allah? Beliau berkata, yang menyebabkan hati kalian mati sampai doa belum dijawab sama Allah, araftumullaha wa lam tu'addu haqqahu. Kita ini orang suka bangun terlalu kenal sama Allah, Pak. Seolah-olah kita jadikan Allah sebagai kawan akrab kita. Tapi ketika bertemu dengan hak Allah untuk disembah, ketemu dengan kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah, kadang-kadang tak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita mati sampai doa kita belum dijawab sama Allah. Ayo kita lihat baginda Nabi. Baginda Nabi itu Pak, jangankan beliau berdoa, baru tersirat dalam hati Allah langsung kabul. Kok bisa? Simple.
Al-Quran surah Al-Fatihah mengajarkan kepada kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau na'budunya benar, nasta'in mah pasti lancar. Betul. Rasulullah na'budunya benar. Makanya sebelum diminta udah langsung dikasih sama Allah. Kenapa? Na'budunya benar, nasta'innya lancar karena dipakai. Waw dalam kalimat wa iyyaka nasta'in dalam ulumul Quran disebut wawnya waw ma'iyah yang enggak boleh terpisah. Jadi enggak bisa kita baca iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Enggak boleh. Enggak boleh. Kalau kalimat-kalimat lain bukan dalam Quran bisa dipisah. Tapi kalau surah Al-Fatihah dalam wawnya dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu waw ma'iyah. Ibadah dulu, maka Allah pasti akan bantu kita. Betul. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap kita punya satu kesusahan, sungguh Allah akan bukakan banyak pintu kemudahan. Kurang apa Tuhan kita sekarang? Allah kasih kita ini satu kesusahan saja, tapi lihat efeknya Allah berikan banyak dari kita apa? Pintu kemudahan. Banyak pintu kemudahan. Ya makanya kita ini sering salah tamsil sih dalam mengartikan ayat. Kita berharap Allah itu kalau ngasih rezeki kita banyak halal min haitsu la yahtasib. Ngajinya cuma segitu doang. Dia lupa ayat depannya apa? Wa may yattaqillaha wa yaj'alahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalimat depannya barang siapa yang bertakwa atau dalam tafsir lain bertawakal kepada Allah. Ya. Lalu ketika punya masalah Allah akan berikan jalan keluar untuk mereka. Baru setelah itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Baru Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak kita duga. Kuncinya jangan dari min haitsu la yahtasib, tapi dari depan dulu. Ini kan banyak dari kita sekarang ini menganalogikan agama, mengotakkan agama. Sekarang terjadi. Oh, saya kerja ini nggak ada campur tangannya Allah, semua mutlak dari usaha kerja keras saya. Jangan lupa nanti jadi forum. Oh, saya membangun infrastruktur yang bagus, nggak ada urusannya sama Tuhan. Jangan salah, nanti kamu jadi Fir'aun. Allah semua yang memutus. Idza arada syai'an ayyaqula lahu. Ini kan kita sering sekali kita lebih mengunggulkan otak kita daripada yang membuat otak kita. Contoh, tahun 90-an kemarin, buat bapak-bapak saya, adik-adik saya tentu niat aja belum ada. Tahun 90-an ada seorang profesor dari Amerika bernama Dr. Charles Clark. Beliau bikin semacam jurnal. Jurnal ini membaca kemajuan teknologi di masa yang akan datang. Ini Arthur Clarke ini sudah membaca kemajuan teknologi sampai masa yang akan datang. Ditulis dalam jurnal tersebut, kata Arthur Clarke, nanti tahun 2010 anak-anak kita udah nggak perlu lagi datang ke sekolah. Kenapa? Karena nanti tahun 2010 akan ditemukan mechanical of educator, mesin pengajar. Jadi nanti kata Arthur Clarke tahun 2010 pondok pesantren, yayasan-yayasan pendidikan Islam, sekolah-sekolah umum bangkrut total. Ustadz nganggur.
Kenapa? Udah nggak perlu lagi datang ke majelis ilmu, nggak perlu lagi datang belajar pesantren. Terjadi nggak itu sekarang? Ada yang namanya teknologi bernama internet. Dan 2019 kemarin terjadi ketika COVID. Betul. Itu prediksi Al-Quran tahun 90. Dilanjutkan dalam jurnalnya, nanti tahun 2020-2030 kita manusia sudah bisa mendekati yang namanya kecepatan cahaya. Subhanallah. Sekarang kita baru kecepatan suara. Tercepat itu suara 9 Mach, kurang lebih 1475 km per jam. Sekarang kalau kecepatan cahaya itu 3000 km per jam. Terbukti nggak sekarang? Yang tercepat sudah pesawat supersonik 9 Mach ukurannya. Terbukti lagi prediksi dari Al-Quran. Nanti disambung lagi tahun 2050-2060 kita manusia sudah bisa melakukan perjalanan lintas planet karena sudah bisa mendekati kecepatan cahaya. Jadi kalau kita lagi bosan di Palembang sama asap, kita bisa jalan-jalan ke Mars, ke Pluto. Betul. Kalau lagi asap banyak Pak, kita bisa jalan-jalan ke bulan tuh. Allahu Akbar. Tahun 90 artokrat sudah berhasil mengimpikan bagaimana cara hidup ke bulan. Kita sekarang masih memikirkan bagaimana hidup dari bulan ke bulan. Betul. Puncak pengetahuan kata Arthur Clarke terjadi di awal tahun 2100 nanti, di mana saking majunya teknologi saat itu akan ditemukanlah immortality of human, sistem kekebalan abadi, sehingga nanti tahun 2100 manusia sudah tidak perlu merasakan yang namanya mati. Kenapa? Karena nanti saking majunya teknologi akan ditemukan semacam pil anti malaikat maut. Nah, di sini terbukti kekurang ajaran kita sama Allah. Hampir 15 abad yang lalu Allah sudah mewanti-wanti kepada kita. Apa? Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna. Jangan suka gitu manusia. Sungguh kalian ini sering lupa diri ketika berada di posisi puncak. Ya puncak kekuasaan, ya puncak kejayaan, lebih-lebih puncak ilmu pengetahuan. Makanya nggak bisa ilmu pengetahuan itu cuma jalan sendiri. Sampai baginda Nabi mewanti-wanti apa? Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Mau dunia pakai ilmu, mau akhirat pakai ilmu, mau dua-duanya juga harus pakai ilmu. Tapi jangan sampai salah. Al-Quran mengingatkan kepada kita, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat jauh lebih baik daripada dunia beserta isi. Ini lebih besar. Kita menjadikan Allah sebagai kawan akrab kita, tapi ketika haknya Allah untuk disembah, kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah, kadang-kadang tidak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita. Pernah ada teman saya nanya, ketika saya menyampaikan materi seperti ini, Syauki, ada apa bang? Kenapa tadi di Masjid Al-Ihsan kamu nyebut Jamaah Al-Ihsan sebagai makhluk, Syauki? Memangnya salah? Salah.
Lalu kita ini manusia Syauqi, sesempurna-sempurna makhluk ciptaan Allah manusia. Makhluk itu kasta terendah Syauqi dari ciptaan Allah. Terus enggak? Seharusnya kamu menyebut manusia ini sebagai hamba, bukan makhluk. Oh, begitu ya? Iya. Begini Om, saya bilang. Setahu saya yang diajarin sama guru saya, satu-satunya manusia yang dapat gelar hamba itu cuma Rasulullah. Kita makhluk. Masa begitu sih Syauqi? Silakan buka surah Al-Isra. Gamblang sekali Allah dalam surah Al-Isra berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Secara langsung Pak, Allah bikin woro-woro Pak untuk orang suka bangun. Orang suka bangun, saksikan dengan zatku bahwa Muhammad itu hambaku, kata Allah. Pertanyaan pun melebar. Oh ya sudah Syauqi, kalau memang Nabi Muhammad hamba Allah ya pantaslah, karena beliau seorang khatamul anbiya, penutupnya para nabi. Jadi wajar dapat gelar hamba Syauqi. Cuma pertanyaan saya Syauqi, apa kita semua yang hadir peringatan Maulid ini bukan hamba Allah Syauqi? Pak. Pak. Padahal bukan orang ngopi ya? Ya, dengan balik ngopi. Betul. Saya bilang deh, ini kita lagi peringatin maulidnya baginda Nabi ya Pak ya. Kita lagi peringatin kelahirannya yang karena beliau kita ada deh. Yang dalam hadis qudsi Allah menegaskan laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau saja bukan karena engkau hai Muhammad, sungguh tidak akan aku ciptakan suka bangun beserta isinya. Masa iya sih? Kita malam hari ini lagi bergembira atas kelahiran beliau, malah jamaah Al-Ihsan pada lemes-lemes. Belum ngopi? Sama. Panitia udah nyiapin kopi apa? Air putih lagi. Canda. Apa kita semua yang hadir di sini bukan hamba? Saya tanya, Pak, kita hamba Allah apa bukan? Yalah. Nih ibu aja biasanya Pak. Bu, ibu hamba Allah apa bukan? Ya. Hamba, kata siapa? Saya. Kata saya. Kata saya. Kalau masih kata saya, Pak, maaf, ini mah namanya ngaku. Ngaku boleh-boleh saja, tapi harganya murah. Yang mahal tuh ketika kita diakui, betul? Betul. Contoh, para jamaah kenal sama Pak Lurah. Pak Lurah kenal sama jamaah. Skewit Pak Lurah. Skewit Pak Lurah kenal. Saya kenal Pak Jokowi murah. Tapi kalau Pak Jokowi kenal saya, ini yang mahal. Betul? Betul. Emang bisa begitu ya? Maaf nih Pak. Berapa banyak dari kita Pak pada malam hari duduk di tempat mulia ini, di peringatan lahirnya manusia mulia ini, termasuk saya pastinya. Mulut saya bisa mengucap saya hamba Allah, tapi pada perbuatan sehari-hari saya hamba pangkat, saya hamba jabatan, saya hamba harta, saya hamba nafsu, saya hamba uang, saya hamba dunia, bahkan saya hamba setan. Jauh mulut daripada perbuatan saya. Ayo, mau nggak kita di sini diakui sebagai hamba oleh Allah? Ya. Mau nggak kita semua di sini diakui sebagai umatnya baginda Nabi? Maka berlakulah layaknya seorang hamba kepada Tuhannya. Ya. Bagaimana caranya Syauqi? Memperbaiki lagi ibadah kita kepada Allah.